Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ron Rizky Hidayah Sibuan, NIM 3622024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup distribusi dalam Islam. Distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. 1. Persoalan yang paling mendasar dalam proses distribusi adalah bagaimana implementasi dalam kehidupan masyarakat, sebab distribusi harus menggunakan prinsip keadilan ekonomi. Peran pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Pemerintah melalui regulasi oleh kebijakan yang dibuat harus lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktivitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting. Hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan atau selain fungsi alokasi. Adapun distribusi seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak atau baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan. Akan tetapi masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelembagaan JIS, di mana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan JIS yang diterima. B. Prinsip dan tujuan distribusi dalam Islam. Prinsip distribusi dalam Islam. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan yang tertentu. Tujuan distribusi pendapatan dalam Islam ekonomi. Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, di mana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam ini dapat dikelompokkan kepada yang pertama tujuan dakwah, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga tujuan sosial, dan yang keempat adalah tujuan ekonomi. C. Dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Ketimpangan distribusi pendapatan menyebabkan melebarnya jurang pendapatan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, sehingga kemiskinan akan sulit diatasi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan distribusi mendapatkan terjadinya karena pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan daripada pemerataan. Pertumbuhan ekonomi terus dipacu untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut, maka pertumbuhan hanya akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini akan menganalisis yang pertama peran sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, dan yang kedua menganalisis pengaruh pertumbuhan per kapita sektor-sektor ekonomi terhadap distribusi pendapatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.